Terima kasih Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, kehadiran-Mu cukup buat setiap kami. Kami bisa alami kelegaan karena Tuhan. Kami alami anugerah dan kasih sayang karena Tuhan. Bahkan pagi hari ini kami masih bernafas semua karena Tuhan. Oleh sebab itu taruh roh puji-pujian dalam lidah bibir kami. Taruh penyembahan di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga dalam setiap langkah hidup kami, setiap detik dari tarikan nafas kami hanya ingin memuji-muji akan Engkau. Karena kami tahu Engkaulah pemberi hidup kami. Engkau pemilik hidup kami. Engkau yang pegang kendali atas seluruh kehidupan kami. Oleh sebab itu ajar kami, didik kami, dewasakan kami. Supaya kami sepaham dengan Tuhan. Kami sepakat dengan Tuhan. Kami sejalan dengan Tuhan. Sehingga dalam setiap langkah kaki kami tidak ada seorang pun yang terjatuh. Tidak ada seorang pun yang menyimpang ke kanan ke kiri. Tapi setiap kami ada di dalam rencana, kehendak dan kedaulatan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, didapatkan kami adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ketika kami masih bernafas, kami alami sorga di bumi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, apapun yang terjadi dari awal sampai akhir ibadah ini tidak ada seorang pun dimuliakan. Engkau satu-satunya pusat dari segala sesuatunya. Dan kami sepakat bersama-sama mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman, semua katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Shalom. Shalom. Coba kasih senyum kiri kanan, katakan apa kabar? Luar biasa ya, ya sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, saudara, saya percaya bahwa yang hadir pagi hari ini, kalau yang siang hari sudah nggak ada ya, pagi hari ini ya, adalah orang-orang yang dicintai Tuhan dan mencintai Tuhan. Amin saudara. Orang-orang yang dicintai Tuhan, mencintai Tuhan adalah orang-orang yang mau bayar harga. Ibadah jam 6 itu luar biasa. Saya lihat saudara semua sudah melek ya. Walaupun ada yang kriup, enggak apa-apa. Minimal sudah duduk di sini. Saudara suka, enggak suka. Ketika pujian penyembahan sudah kita bawa sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Maka di sana sedang terjadi sesuatu yang surga rencanakan. Amin. Jadi percaya pulang dari tempat ini yang sakit harus berkata aku sudah. Nah, yang miskin berkata aku. Ya, yang terikat pulang harus berkata aku dibebaskan. Katakan amin. Orang yang merdeka, orang yang bebas itu terpancar keluar dari hatinya dan akan terlihat di wajahnya. Jadi bantu saya sebelum saya masuk firman, lihat wajah kiri kanan masih ada yang terikat atau sudah merdeka. Nah itu dia ya, enggak apa-apa. Mungkin ada beberapa yang susah senyum gitu ya. Entah karena lupa sikat gigi, entah lupa cuci muka, sampai khawatir ono bele aneh gitu ya. Enggak apa-apa juga ya saudara. Saya menggantikan Mami Vivi ya. Pada ada yang kaget nih, sopo iku cek ayune gitu ya. Ya enggak apa-apa. Yuk sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan belajar dan belajar. Kata belajar ini tidak boleh berhenti sampai nanti Tuhan datang. Karena orang yang tidak mau belajar pasti bodoh. Orang yang tidak mau belajar dari pengalaman hidupnya tidak akan pernah menemukan jalan keluar yang datangnya dari Tuhan. Ya, orang yang tidak mau belajar dari firman Tuhan akan tersesat karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita. Kalau kita ada di tempat yang tergelap sekalipun, asal ada firman yang adalah Tuhan itu bersama dengan kita, pasti kita temukan jalan keluar. Ada satu titik terang yang akan menuntun kita menemukan jalan-jalan yang benar dalam hidup kita. Setuju katakan amin. Nah sekarang kita coba buka di dalam kitab Kejadian. Kejadian 15 ayat yang pertama. Saya percaya di ruangan ini semua orang tidak ada masalah.
Kok aminnya kok gak mantep ya? Di ruangan ini semua orang tidak ada yang punya masalah. Amin saudara. Ya, karena masalah kita sudah selesai di atas kayu salib. Kalau sampai ada masalah yang kita katakan itu masalah yang tidak bisa terselesaikan. Karena sekali lagi saya mau katakan kita tidak kenal Allah kita dengan baik. Kita cuma punya agama tapi tidak kenal siapa Yesus yang kita sembah. Kita tidak tahu tentang kebenaran firman yang adalah penuntun jalan hidup kita. Ternyata di Alkitab seringkali juga ada beberapa tokoh Alkitab yang kita dengar dia orang yang beriman ya. Orang yang mendobrak, orang-orang yang mengalami terobosan, orang-orang yang mengalami mujizat, kuasa daripada Tuhan. Tapi ternyata yang namanya manusia tetap manusia. Bisa salah. Coba katakan bisa salah. Seringkali kita juga bisa salah berpikir tentang Tuhan. Kenapa toh Tuhan hidupku hari ini seperti ini? Kenapa toh Tuhan saya lahir dari keluarga yang begini? Iya toh. Kenapa toh Tuhan kulitku kok gelap ndak putih? Ada juga yang ngomong Tuhan kenapa toh terlalu putih ya dibuat gelap titik gitu ya. Nanti yang keriting masuk ke salon minta rebonding. Terus nanti yang rambutnya lurus masuk ke salon minta dikeriting. Ya apa ya? Yang irungnya gede minta dipanjangin. Yang terlalu panjang minta dipotong titik gitu ya. Aneh-aneh gitu kan. Satu saat saudara saya cuci wajah ya. Facial kata orang gitu ya. Sudah lama nih rodok gatel-gatel saya ke salon lah gitu ya. Setelah 4-5 tahun. Dah tiduran begitu. Terus si mbak itu nanya saya begini. Sorry ya mau nanya ya. Ini dagune asli dah. Daguku ini ditakok asli dah. Saya bilang kenapa? Sebab kalau ndak asli ndak berani tak pegang. Nanti kepletot. Nanti bengkok katanya gitu. Saya bilang mbak iki asli ndak pakai opo-opo. Terus dia senyum toh, saya tambahin sambil gurau saudara. Masalahnya keturunan penyihir mbak, saya bilang gitu. Nah, dia tertawa saudara. Baru saya ngerti, ternyata di salon itu seringkali kalau ditambahi, dipegang terlalu kuat, bisa meletot saudara. Jadi coba lihat lagi kiri kanan itu asli atau palsu. Nggak apa-apa, irungnya gede saudara ya. Yang penting masih bisa bernafas. Amin. Nggak apa-apa matanya kecil, yang penting masih bisa melihat. Ya saudara, nggak apa-apa kalau saudara datang ke gereja jalan kaki, minimal masih punya. Ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa saudara naik sepeda motor. Suami saya sering ngajarin saya saudara, terkadang lelah ya, kita hidup itu banyak yang dikerjakan. Tubuh ini kadang ndak bisa ngikut gitu ya, capek gitu ya. Saya kadang ngomong, aduh capek juga ya, keleleng terus dengan Tuhan nih. Pengen satu hari tidur di ranjang gitu ya, satu hari tidur. Tapi tetap nak di rumah ndak bisa tidur saudara, karena ndak punya mbak, jadi mbabu.com ya. Saya tetap ndak bisa, harus keluar dari rumah baru bisa istirahat gitu. Suami saya ngomong gini, jangan mengeluh. Capekmu ini, perhatikan saudara ya, capekmu ini kerinduan orang-orang yang lulus STT tapi belum khotbah. Ngerti enggak saudara? Capekmu ini loh jadi hamba Tuhan, itu kerinduan orang-orang yang lulus STT tapi nganggur. Oh saya bilang iya. Nanti kalau saya ngomong tentang pekerjaan, suami saya bilang begini, enggak usah ngeluh, karena kerjaan kita ini kerinduan orang yang pengangguran, ya Pak ya? Saya bilang rumahku kecil, itu kerinduan orang yang enggak punya rumah. Oh Bu saya kontrak, itu kerinduan orang yang enggak bisa bayar kontrakan. Katakan amin. Jadi bilang sama kiri kanan, jangan bermuram. Tuh lihat wajahnya bermuram. Ya, koyok kere gitu ya. Susah gitu. Di ruangan ini tidak ada orang susah. Di ruangan ini tidak ada orang miskin. Di ruangan ini tidak ada orang jahat.
Di ruangan ini banyak yang suka bohong. Oh ya enggak kejebak ya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Nah, sering kita bertanya-tanya kemudian kita ngambil sebuah kesimpulan tentang hidup kita. Jangan-jangan karena dulu bapakku berdosa. Jangan-jangan dulu engkongku ada buat salah. Jadi hidupku seperti ini. Percayalah saudara, ketika kita ambil keputusan ikut Yesus. Katakan ikut Yesus. Jadi milik kepunyaan Tuhan. Yang dimana dia pilih saudara dan saya. Dibayar lunas di atas kayu salib. Dibayar dengan hidupnya. Artinya saudara dan saya itu punyanya Tuhan Yesus. DNA-nya DNA sorga. Segala sesuatu yang ada pada kita diatur oleh sorga. Jadi orang yang percaya Yesus tidak lagi hidup di bawah kutuk. Tidak hidup lagi di bawah yang namanya dosa-dosa nenek moyang. Asal kita memilih untuk tidak ikut gaya hidup nenek moyang kita. Kalau dulu nenek moyang kita apa-apa doanya pergi ke kuburan. Kita tidak pergi ke kuburan. Kita cuma pejam mata, panggil nama Yesus, teriak panggil Bapa, tolong saya ngobrol sama dia. Mau ada di mobil, mau ada di sepeda motor, asal ojo merem. Nabrak. Ya apa iya ya. Ya, mau di kamar mandi lagi hatinya susah, baru guyur satu gayung gitu ya. Di sini masih pakai gayung toh. You know gayung. Surabaya sudah hampir enggak ada gayung ya. Pakai sor gitu. Jujur mandi paling enak itu pakai gayung. Jebior gitu enak toh. Ya saudara ya. Nah yang pakai gayung kepengen pakai sosoran. Iya toh. Pakai apa tuh namanya? Shower ya itu sosoran itu wis ngono. Bahasa desone sosoran gitu ya. Nah, tapi kita yang biasa mandi seperti itu dari kecil mandinya pakai gayung, kadang rindu pengen juga mandi pakai gayung lagi saudara ya. Enak air itu biar gitu ya saudara. Nah, perhatikan saudara. Kita yang penting tidak hidup dengan gaya hidup nenek moyang kita, orang tua kita yang belum percaya Yesus atau sudah percaya Yesus tapi masih percaya kuburan, masih percaya orang pintar, masih percaya dukun. Di sini sudah ndak ada toh? Kok ndak banter ya? Kalau anaknya ndak bisa lepas ASI, pergi ke orang pinter, disuwuk katanya Pak disuwuk yo. Nanti anaknya lepas sakno, anaknya kerasukan setan. Katakan amin. Asal tidak salah melangkah keluar dari firman, maka yang namanya kutuk kemiskinan tidak berhak menguasai hidup kita. Kutuk sakit penyakit kebocoran sana sini nanti sebentar engkongnya sakit, emaknya sakit, bapaknya sakit, ibunya sakit. Baru selesai engkok mantune sakit, anaknya sakit. Baru selesai putune sakit, putu sakit kabeh. Kalau benar penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, janji Tuhan itu adalah bagian kita. Jadi ayo wajahnya berseri-seri. Tidak ada lagi kutuk, tidak ada kemiskinan, tidak ada sakit penyakit yang berhak atas hidup kita. Karena kita miliknya siapa? Miliknya Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah saudara, saya dapatkan di Alkitab ternyata ada seorang yang disebut Bapa orang beriman. Siapa itu? Abraham ya. Abraham itu bapak segala orang beriman ya, dan dia adalah bapaknya ya toh. Orang bilang penatuannya, leadernya. Tapi ternyata Abraham juga pernah salah paham tentang hidupnya. Makanya manusia tidak boleh mereka-reka tentang hidupnya. Karena orang benar hidup karena percaya bukan karena melihat. Saudara dan saya ini orang yang dibenarkan. Orang yang dibenarkan harus hidup dengan iman. Dan iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang dan dasar dari kebalik ya. Ayo coba Ibrani 11 ayat 1 ben gak salah iki lho. Kok malah marah Tuhan ya.
Ngeliatnya, itu anak kok gak hafal-hafal ayat gitu ya. Coba Ibrani 11 ayat 1. Nah yuk baca sama mama, 3, 2, 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti segala sesuatu yang tidak kita. Berarti iman itu sesuatu yang tidak kita lihat tapi kita percaya. Dan ketika kita percaya dia jadi. Nangkep ya saudara ya. Kita perlu hidup dengan iman setiap hari. Bukan ketika kita hanya perlu pertolongan. Tapi setiap hari. Coba katakan setiap hari. Tapi iman tidak akan bisa bergerak. Iman tidak bisa bertumbuh kalau tidak ada firman Tuhan. Dan Abraham pernah mengalami kondisi yang satu ini. Dia salah paham tentang hidupnya. Karena sampai usia 75 tahun Abraham tidak punya anak. Jadi dia berpikir untuk selamanya dia tidak akan punya anak. Ada enggak sih Bu di Alkitab tertulis seperti itu? Ada. Coba kita perhatikan ya. Kejadian 15 ayat 1. Perjanjian Allah dengan Abram. Waktu itu namanya Abram. Nanti saudara kalau buka di dalam Kejadian 17 akan temukan namanya diganti jadi Abraham. Awalnya Abram. Jadi jangan kasih nama anakmu Abram. Kasih nama anakmu Abraham. Podo ae Bu, ndak podo. Nama itu selalu mengandung arti. Ada ndak sini anaknya namanya Selamat? Kenapa orang tua kasih nama Selamat? Ben Selamat ya. Dikasih nama Hartawan. Supaya apa? Soge. Iya Pak ya. Dikasih nama Setiawan. Supaya apa? Ternyata tidak setia. Percuma ya dikasih nama itu ya. Nah, Abram dengan Abraham itu beda. Tuhan memberi ganti nama kepada Abram menjadi Abraham, artinya Bapak banyak bangsa. Karena itu yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Nama saya ini Valentina Irawan, bukan Vivi Layantara loh ya. Setiap kali pergi kemana orang pada salah loh manggil saya. Pernah satu ketika saya dengan suami datang, diakennya itu sudah senior. Dia pikir saya Mami Vivi. Dia datang ke saya, dia salamin saya dengan mantap. Oh ibu, saya mikir, orang tahu ketemu Cek Rama ya. Saya bingung saudara, ramah sekali gitu. Itu tempat pertama kali saya khotbah di situ. Terus dia mikir, karena kan rambut suami saya sama dengan papi almarhum toh, putih toh. Tapi terus dia mikir, mosok yo Tante Vivi nikah lagi. Mumpung mami ndak ada ya, lah ya gitu. Nah coba saudara, terus waktu selesai, waktu saya khotbah di mimbar baru dia, oh lain bedo, lebih nom. Pulang dia bilang maaf loh Bu Valen. Saya pikir tadi itu Ibu Vivi. Tapi tak pikir lagi, lah kok ono bojone. Apa musuh kawin maneh? Tak bilang Pak, delok baik-baik Pak. Ya gitu. Jadi bergurau seperti itu mereka ya. Jadi saudara perhatikan saya ya. Nama saya Valentina Irawan. Valentina itu saya dapatkan dari ensiklopedi waktu saya mau dibaptis saudara. Saya tapi waktu itu tidak ngerti kalau nama Valentina itu ada arti istilahnya gitu ya. Karena saya lahir di Februari. Jadi kan di tanggal-tanggal Valentine. Saya pikir kalau nama saya Valentina berarti hidup saya akan penuh dengan kasih. Saya kepengen hidup penuh dengan kasih karena dari saya kecil saya enggak pernah ngerti yang namanya bahagia. Saya enggak ngerti namanya tersenyum apalagi tertawa. Makanya kalau lihat wajah saudara enggak bisa tertawa, saya ngerti banyak beban berat. Ya kan gitu ya. Nah terus mengalami satu perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Kok ya banyak masalah dalam hidup saya. Tapi saya harus masuk kamar doa dan terus menjadi kuat. Harus bisa ngelewatin bersama dengan Tuhan. Percaya janji Tuhan pasti digenapi. Akhirnya saya penasaran ketika seorang hamba Tuhan berkata, jangan sembarangan ngasih nama anak ya. Saya cari arti nama saya. Ternyata arti nama saya harus selalu menjadi kuat. Makanya badai ini datang terus. Kalau enggak ada badai enggak bisa melatih tangan untuk berperang.
Kalau tidak ada badai, tidak bisa melatih iman yang sesungguhnya. Kalau tidak ada masalah, tidak bisa lihat mujizat. Katakan amin. Jadi kalau hari ini saudara punya masalah, coba senyum bareng saya. Dan doa lagi lebih kenceng, masalah yang lebih besar datang lagi tuh. Supaya saudara lihat mujizat yang lebih besar akan terjadi dalam hidupmu. Karena kalau tidak ada masalah, kau tidak akan pernah lihat Yesus ada di sana. Kau tidak bisa lihat kuasa surga yang supranatural akan terjadi dalam hidup kita. Justru orang percaya kalau punya masalah mestinya happy. Kenapa? Karena tahu di dalam masalah itu Tuhan sedang mengajar, mendidik dan membentuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam masalah Tuhan menyatakan dirinya untuk dia melakukan apa yang manusia manapun tidak bisa kerjakan, tapi Tuhan kita bisa. Setuju, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Nah, saya mau ganti nama Shalom. Artinya damai sejahtera. Jadi hidup itu tidak ada masalah. Menurut saudara kalau saya ganti nama Shalom, saya punya masalah atau enggak punya masalah? Ayo jawab jujur. Orang pinter pasti bisa jawab. Ganti nama Shalom, hidup saya ada masalah atau enggak ada masalah? Ya pasti ada masalah saudara. Manusia hidup pasti ada. Tapi masalah tidak akan jadi masalah kalau kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Ada janji Tuhan yang pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Nah, yuk kita enggak masuk ini saya. Kita pulangnya jam 2 siang ya. Kejadian 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat seandainya. Coba saya ajar saudara dengar firman sambil mikir. Jadi enggak cuma jadi pendengar sampai nanti pulang selesai dari tempat ini, keluar hilang semua. Kalau sambil mikir paling enggak nyantol titik, ngomong titik. Titik enggak apa-apa, yang penting ada yang nyantol gitu loh saudara. Timbang pulang ditanyain, tadi khotbah apa? Hah? Nyantol. Iku tok sing dieling ya. Nah ya saudara, kalau seandainya Tuhan datang kepada saudara, kepada saya, seperti Tuhan datang kepada Abraham saat itu. Dan Tuhan ngomongnya ini perkataan yang luar biasa loh. Tuhan berfirman. Tuhan bisa datang kepada Abraham karena percaya gak sih Abraham pasti orang yang dekat dengan Tuhan. Karena hanya orang yang dekat dengan Tuhan itu diajak ngobrol sama Tuhan. Diajak diskusi sama Tuhan. Bahkan ada firman berkata Tuhan tidak akan melakukan apapun di atas muka bumi sebelum dia bermusyawarah, dia ngomong kepada nabi-nabinya. Nabi itu adalah orang yang mendengar suara Tuhan dan menyuarakannya. Bukan pendeta loh ya. Tapi orang yang dekat dengan dia diajak ngobrol. Besok apa yang akan terjadi Tuhan bisa ngasih tahu. Karena Allah yang saudara dan saya sembah itu hidup. Dengar baik-baik. Allah yang kita sembah itu hidup. Kita bukan punya agama, kita punya Yesus yang hidup. Jadi jangan samakan Yesus dengan patung. Jangan samakan Yesus hanya dengan sebuah kayu salib. Tapi Yesus kita itu pribadi yang dia juga adalah pribadi yang berbicara dengan kita. Kenapa kita sulit dengar suara Tuhan? Karena tidak punya persekutuan intim dengan Tuhan setiap hari. Seandainya orang Kristen semuanya ngerti yang satu ini. Kekalahan demi kekalahan bukan bagian kita. Tapi setiap hari kita hidup dalam kemenangan. Ya. Nah Abram pada saat Tuhan datang kepadanya, Tuhan ngomong ini. Seandainya Tuhan ngomong sama kita, jangan takut nih suara Tuhan. Apa yang terjadi? Hati itu berdebar-debar, ya Pak ya? Pernah gak saudara berdoa tiba-tiba Tuhan, ojo wedi nak. Aku ndek sini, terus saudara mikir suara sopo iki, setan. Lu itu loh suaranya Tuhan. Setan tuh gak mungkin ngomong jangan takut. Setan itu selalu ngomong wah. Meden-medeni saudara. Tapi kalau Tuhan selalu memberikan kekuatan, memberikan pengharapan. Nah ngomong ke Abraham, jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Aku ini pelindungmu. Hari ini Tuhan ngomong dengan saudara dan saya.
Tidak punya uang, Tuhan tetap ngomong, aku pelindungmu. Berarti yang pelihara hidup kita siapa? Hari ini sakit, Tuhan bilang aku perisaimu. Berarti tidak ada roh maut bisa mencabut nyawa kita selama Tuhan tidak mau kita mati. Iya toh? Nah ini janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Nah dia kasih upah. Upahmu akan sangat senang enggak saudara kalau bicara upah, apa yang muncul di pikiran kita? Ayo yang di sini apa yang muncul? Jujur. Upah. Upah. Masuk surga. Upah. Yang muncul apa? Enggak mungkin daun, enggak mungkin toh. Duit ya toh ya saudara ya. Nah yang di sebelah sana kalau Tuhan bilang aku akan beri upah, apa yang muncul? Jujur po ore wajahnya lo kok suku bidu kabeh. Uang. Pasti yang muncul tuh uang, harta. Sesuatu yang kita sedang doakan, kita harapkan, benar enggak? Tapi Abraham itu loh jawabnya seperti ini. Abraham menjawab ayat yang kedua. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Ngapain toh aku dikei lagi ya gitu ya. Ngapain toh aku diberkati lagi? Hebat loh ini. Kalau kita enggak mungkin ngomong begitu yo. Berapapun Tuhan akan ku terima kan gitu. Abraham enggak loh, dia bilang apa? Apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Dia mengambil kesimpulan tentang hidupnya. Dia mengambil kesimpulan tentang hidupnya. Padahal dia tidak tahu kenapa Tuhan datang kepadanya hari itu. Tuhan lagi ingin memberikan janji kepadanya. Saudara yang duduk hari ini juga di sini, kau tidak pernah tahu setiap firman yang disampaikan. Tuhan sedang memberikan janjinya kepada kita. Tapi kita sudah menyimpulkan sesuatu yang di luar rencana Tuhan atas hidup kita. Kalau saudara mau bicara tentang keuangan, kami satu keluarga juga sudah pernah ngelewatin masa miskin yang cukup lama. Kalau saudara bicara sakit, COVID kemarin aja saking cintanya tuh COVID sama saya terpapar 3 kali ya benda luar biasa. Sampai yang terbaru tahun ini loh saya yo kena saudara. Sampai saya mikir kok COVID doyan karo aku. Iya loh saudara, sampai saya mikir saudara. Apa sih gitu. Tapi di situ saya percaya nggak ada satupun yang namanya penyakit bisa menang melawan hidup kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan masih punya rencana atas hidup kita. Dan saya tidak kompromi tentang kata mati. Karena saya ngomong ketika saya berdoa, tidak akan mati. Jadwal khotbahku masih ada sampai tahun depan, jadi gak bakal mati. Pokoknya setan kelepek-kelepek saudara. Mungkin setan akan bilang begini, wong gendeng iki. Iya toh, apa hubungannya sama jadwal khotbah tahun depan? Mati yo mati, tapi saya mau ngomong. Ya sama musuh kita, ketika dia mulai mendakwa, dia mulai bikin yang namanya sebuah skenario. Saudara tahu ada yang membuat skenario juga dalam hidup kita, namanya setan. Ketika kau hari ini mungkin dalam kondisi maaf bangkrut. Mungkin hari ini saudara dalam keadaan bekerja tapi menghasilkan sedikit. Atau bahkan tidak bekerja. Setan akan ngomong sama seperti nenek moyangmu. Sama seperti bapakmu. Sama seperti engkongmu. Kamu tidak akan pernah berkelimpahan. Kamu akan tetap jadi orang miskin bahkan sampai keturunanmu. Saudara yang ngerti firman. Saudara harus tentang dan berkata. Allah sudah berjanji bahwa anak cucu orang benar tidak akan pernah minta-minta roti. Dan orang yang alami Tuhan akan alami hidup dalam segala kelimpahan. Makanya jangan tidak cinta firman. Kalau saudara cinta firman, firman itu pedang untuk saudara tangkis yang namanya tipu daya setan. Katakan amin. Ya saudara, nah Abraham berpikir, udahlah 75 kok mustahil, sudah engkong-engkong, gigi udah ompong gitu ya. Nyanyi aja udah susah ya nah. Kalau nyanyi hubus gitu, karena untune. Nggak mungkin toh punya anak. Akhirnya dia ngomong Tuhan stop deh, nggak usah berkati saya lagi. Lah mau apa diberkati? Wong nggak ada ahli waris. Nanti toh warisannya dikasih sama ini loh, hambaku namanya Eliezer. Perhatikan, mungkin hari-hari ini
Kita ada yang berpikir salah paham tentang hidup kita dan tentang Tuhan. Selama kita tidak sepakat dengan Tuhan, maka janji Tuhan itu akan terus meleset. Sepakat dulu sama Tuhan, katakan sepakat. Ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini, Eliezer ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah, katakan percaya. Oh hebat gak tuh, 75 sudah salah paham tentang hidupnya. Tiba-tiba Tuhan datang dan Tuhan berfirman. Dan Tuhan berkata, orang yang kau anggap akan jadi ahli warismu, tidak akan jadi ahli warismu. Tapi kamu akan mewariskan kepada keturunanmu yang sah. Buktinya belum ada. Secara kondisi tidak mungkin. Secara usia apalagi ya Pak ya. Tapi Alkitab berkata, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percaya itu jangan dianggap hanya perkataan biasa orang Kristen. Kalau saudara berkata percaya itu harus sepenuhnya dari dalam hatimu. Dan percaya karena pengenalan akan firman dalam janji-janjinya Tuhan. Amin saudara. Saya pernah sakit 7 tahun. Jadi COVID itu buat saya lewatlah saudara. Saya sakit 7 tahun, rahim saya sobek, kantong kemih saya bocor. Dan itu proses saya harus naik ke mimbar itu, lewatin sakit itu salah satunya. Ya, baru saya ditaruh Tuhan di mimbar. Saya tahu apa yang saya kerjakan setiap hari di rumah. Jam 3 pagi sementara semua orang tidur, saya sudah bangun dan berdoa sampai setengah 6 pagi. Orang nggak mau baca Alkitab, setiap hari saya baca Alkitab 5 sampai 20 pasal. Bukan untuk jadi pendeta. Karena saya dengar pendeta saya ngomong, iman timbul dari pendengar akan firman. Kalau kau tidak baca firman, tidak dengar firman, imanmu akan tetap seperti itu saja. Saya pengen doprak sakit penyakit saya, waktu itu juga suami saya bangkrut. Nah saya tidak bisa ke dokter 7 tahun karena suami tidak punya uang. Jadi 7 tahun itu maaf saya berdarah-darah saudara, tiap hari saya ngompol. Karena suami tidak punya uang, saya tidak pergi ke dokter. Saudara tahu kenapa saya tidak mau suami saya salah jalan. Nanti dia ngerampok. Nanti dia nyuri uang perusahaan, saya enggak mau, saya belajar jadi istri yang jadi penolong, itu enggak mudah saudara. Tapi untuk bisa nahan rasa sakit, kemudian kalau buka dompet cuman isinya 2.500 saudara, you know 2.500? Itu bahasa Ibrani. Ya, 2.500 buka dompet saudara, nanti besok mau makan apa enggak ngerti. Harus masuk ke kamar doa saudara, saya berdoa sementara iblis nuduh terus mati kamu. Pasti mati. Emakmu itu loh mati 39. Itu loh iimu juga meninggal cuma 43. Iimu lagi itu loh meninggal cuma 45. Waktu saya sakit usia saya dimulai di usia 28 saudara, saya sembuh di usia 35. Hari ini saya 49 dan masih cantik toh. Ya saudara, nah terus dituduh. Tiap kali buka dompet setan juga ngomong, "Nggak mungkin kamu kaya, nggak mungkin kamu berkelimpahan, nggak mungkin kamu punya apa-apa." Sementara teman-teman saya udah ganti mobil. Saya kemana-mana naik sepeda motor. Suami saya pergi kerja naik sepeda ontel, you know ontel. Jadi pakai topi, nanti noleh sebelah sini ada tetangga, dia noleh ke sini. Di sini ada anak-anak rohani kita karena saya punya sekolah doa di rumah, dia noleh ke sebelah sini. Sakno lihat bojong ganteng-ganteng naik sepeda ontel saudara. Ya, pergi ke komuter dari Sidoarjo kerja ke Surabaya. Saudara, setiap kali suami mau pergi hati ini terluka saudara. Kok iso yo sampai naik sepeda ontel hidupnya kita ini ya gitu. Padahal doanya tiap hari 3 jam sampai 5 jam. Lah ya sing ndak doa iku lho mobilnya ono 5. Sing ndak sembayang itu loh ndak ada sakit penyakit. Loh kok kene iki kok sakit. Duit ndak ada. Terus ditinggalkan semua orang, hidup sendirian. Hari ini saudara saya mau katakan saya bersyukur pernah bangkrut.
Saya bersyukur pernah ngalamin miskin lama. Coba bilang miskin lama. Saya bersyukur pernah sakit 7 tahun. Jadi ketika kemarin COVID masuk walaupun dada saya udah mau pecah gitu ya. Saya masih bisa berlutut setiap 1 jam tengah malam saya doa di kamar saya. Nggak bisa keluar suara, nggak bisa bernafas udah. Saya cuman bergumam dengan air mata keluar. Saya cuma bilang Tuhan aku pasti sembuh. Dan kematian tidak berkuasa atas hidup saya. Saya sembuh dan paru-paru saya bersih, suara saya keluar, nafas saya baik. Saya masih mau memuji menyembah Tuhan. Setan gemetar saudara ketika di kondisi kau ada di padang gurun. Ketika saudara ada di dalam posisi masalah. Kau masih terus percaya sama Yesus. Yang gemetar itu setan. Katakan amin. Tapi ketika kau ada di padang gurun. Ketika kau ada di masalah. Kau salah paham tentang Tuhan. Setan guyu. Nah saudara mau buat setan gemetar apa setan guyu? Mau setiap kali kita buka mata setan begini. Nye, 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 nye. Saudara pengen tak? Ya saudara. Ketika alami semua itu setan nuduh. Tapi ketika saya baca firman Tuhan berkata. Manusia hidup 65 sampai 70 tahun. Kalau lebih dari itu bonus. Tapi adalah kesengsaraan kalau sakit-sakitan. Kalau sakit-sakitan. Tapi kalau sehat itu anugerah ya tante. Katakan amin. Akhirnya saya tiap kali khotbah di mimbar, tiap kali saya ngomong ke anak suami saya bilang gini, mama akan hidup sampai 90 tahun. Nih ada yang tanya, gaya apa? Mau jadi Nelly. Apa itu? Nenek lincah. Rambutnya putih seiso ngene-ngene, seiso caca-caca, ya kan gitu ya. Ini luar biasa. Mungkin enggak Bu, mungkin selama kau percaya. Sorga memberikanmu kemampuan untuk hidup di usia 90 tahun dan tetap jadi berkat. Amin. Buktinya hari ini saya sembuh. Tidak ada lagi sakit penyakit. Katakan amin. Iya toh. Yang kedua, setan ngomong, lihat engkongmu, lihat mertuamu, lihat bapakmu. Tiap kerja bangkrut, kerja tidak punya uang, kerja beda. Mereka tidak punya Yesus. Saya angkatan pertama Kristen di dalam rumah. Dan saya punya Yesus. Dan Yesus saya luar biasa, katakan amin. Saudara tahu setiap pagi saya berdoa nyembah. Tuhan bisa kasih banyak penglihatan termasuk guci-guci yang nampung air mata kita. Tuhan kasih lihat guci-guci isinya di situ duit tok isinya emas. Bunder-bunder. Lo apa gak keblinger saudara? Yang merem terus saudara. Sebab buka mata, kau no. Nek merem ketok saudara ya. Tiap hari akhirnya saya ngomong, kemiskinan bukan bagian saya. Karena Tuhan berkata kelimpahan itu bagian saya. Anak cucuku tidak akan minta-minta roti dan tidak akan ngemis. Terjadi saudara, jujur saya mau katakan selama ada orang percaya di sana ada orang yang beriman. Apa yang kau percaya itu jadi. Amin, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, nanti kita sambung. Anak saya baru menikah. Yang doain kemarin itu di sorenya Mami Vivi. Ya, kami perlu berkat orang tua. Jadi saya minta Mami Vivi untuk bisa doain anak saya. Nah, saudara, anak saya itu benar-benar masuk dalam pernikahan kudus. Namanya pernikahan kudus berarti tidak pernah pegang sana pegang sini pakai bahasa roh, rabah sana rabah sini, mana-mana kuraba semua kuraba. Ya, enggak. Saya ajarkan dia dari kecil berdoa, baca firman, takut Tuhan. Nah, selalu saya bilang, ada waktu di mana kamu tidak bisa mengandalkan papa mama. Kamu akan hidup dengan imanmu dan jalanmu. Dan kalau kamu hidup benar sejak masa kecil dan kenal siapa Yesusmu, kamu akan lihat perjalanan hidupmu itu ada di bawah tingkap langit yang terbuka. Kamu akan lihat setiap kamu teriak sama Tuhan, Tuhan akan berikan yang namanya jawaban dan jalan keluar. Tapi satu saat dia tanya, Mama, Cindy ini kan anaknya pendeta. Cindy ini tidak pernah nakal, anak saya perempuan, satu. Karena anak kedua saya meninggal ya. Dia bilang, Cindy ini anak pendeta, Cindy tidak pernah nakal. Cindy juga tidak pernah neko-neko. Kira-kira nanti Cindy hidup setelah besar, apa Cindy punya masalah? Apa akan masuk dalam proses hidup? Saya bilang, pasti masuk. Lu ya gak iso toh, dia bilang.
Wong hidupnya sudah bener kok, masa ono masalah. Saya bilang selama kamu hidup masalah akan datang. Karena yang pertama musuhmu itu iblis, dia akan ingin menjatuhkan imanmu dan menarik engkau keluar dari rencana Tuhan. Yang kedua, Tuhan izinkan karena ada beberapa bagian yang belum beres dalam hidupmu. Papa mamamu tidak bisa membereskan, tapi Tuhan yang membereskan. Ngerti nggak? Amin. Belum paham toh namanya anak-anak. Kemudian dia pacaran, saya ajarkan dia kudus. 5 tahun, hampir sebentar lagi Oktober itu sebenarnya besok nih Oktober 5 tahun pacaran. Tapi menikahnya Juli kemarin ya, jadi 4 tahun sekian. Dalam waktu itu mereka pacaran nggak pakai nama pegang sana pegang sini. Nggak pakai cium sana cium sini. Jadi benar-benar pernikahannya itu kudus dan itu first kiss, benar-benar first kiss. Halo oma, opa ngerti first kiss? Opo lali? Ya, nah nikah toh selesai. Udah keluar dari rumah, anak-anak punya rumah sendiri, udah gitu ya. Nah, singkat cerita, tiap pagi mesti WA kita, karena setiap pagi mesti kita menyapa. 2 minggu saya menangis terus saudara ya. Mandi iling anak nangis saudara, untung gak masuk angin saudara ya. Terus makan, kok cuma berdua, biasa dia di samping saya, gak ada. Nanti pergi belanja di supermarket gitu ya. Saya biasa ngambil, dia suka Oreo, dia suka ini, dia suka itu. Waktu saya pegang mau beli, anaknya wis ndak ada di rumah. Iso belonjo nangis, iku piye saudara ya. Akhirnya suami saya bilang gini, nangis toh ae. Saya bilang ono sing ngilang dek sini. Wong anaknya cuma jaraknya setengah jam tok loh. Ya wong cuma naik mobil ke sana wis nyampe gitu kok nangis. Kan biasa, mama saya dicium, mama saya dipeluk. Iki hilang dari rumah ya. Buka kamarnya kosong gitu saudara ya. Ada yang hilang toh. Suami saya bilang begini, kalau gitu kamu packing bajumu pindah ke sono. Saya bilang wong kangen anaknya kok suruh pindah. Terus suami bilang gini, yo dipikiri anak wedok terus, niki lho ono anak lanang. Saya ngomong anak lanangnya tuwek. Ya, suami saya suka gurau ya. Anak lanangnya tuwek terus nangis lagi saya gitu ya. Nah, tapi minggu kedua dia WA kita. Kita ada grup keluarga di WA itu dari zaman dia di rumah sampai sekarang enggak dihapus ya. Jadi bisa ngobrol di sana. Nah, dia bilang pagi Pak Ma morning. Terus dia kirim satu foto. Nah, foto itu kita semua di ruangan ini seneng. Coba foto apa? Bukti transferan. Sampai ndak seneng ya kebacot ya. Bukti transferan gitu. Terus saya ini nanya, iki apa nak? Ini angpau mah. Kok ada yang kirim ini temanku? Saudara tahu, ndak banyak. Itu angpau terakhir yang dia terima. 1 orang ngirim. Teman sepelayanan manggil anak saya itu Cece. Ndak banyak angpaunya saudara, cuma 50 juta. Bilang kiri kanan ndak banyak. Surga punya lebih banyak ya. 50 juta setelah 2 minggu. Dia kirim gitu. Mah ini angpau koncoku. Saya gini, nak salah ketik kayaknya. Coba tanyain. Karena kalau orang sudah ngirim, mau minta balik itu sungkan. Saya bilang kasihan kalau dia salah ngetik 0. Biasanya anak-anak seusiamu itu 0-nya dikurangi 2. Paling akeh loh itu 500.000 itu. Angpau loh ya. Saya bilang ayo ngomong kasihan nanti. Iya kok ini mau nanya. Kaget tok mah waktu cek saldo bank kok banyak sekali. Dia bilang gitu. Nah dia langsung nanya. Ini bener ta kamu kirim segini. Ini salah ngetik kayaknya ya. Yang di sana jawabnya gini saudara. Enggak kok sudah bener. Jantung deg-degan saudara ya. 50 juta itu duit duduk koran saudara. Angpau 1 orang saudara ya. Dia bilang itu sudah bener kok ya. Dan dia bilang beberapa bulan yang lalu, ini anak usia 23. Beberapa bulan yang lalu waktu saya berdoa Tuhan ngomong. Nanti Cece Cindy nikah kirim angpau sejumlah ini untuk bulan madu. Hebat nih itu. Seandainya saudara yang berdoa, Tuhan bilang, Pak,
Nanti kalau Bu Valen datang ke Pasirian, siap no 50 juta buat Bu Valen. Saudara doane piye? Aku tengking suara setan. Dalam nama Yesus enyah engkau, kan gitu ya. Bener apa bener sih? Tidak mungkin saudara, gak mungkin ya toh. Tapi ini anak nurut loh, heran saya gitu ya. Mungkin saudara bilang punya duit, ya itu salah satu. Tapi rata-rata orang punya duit yo akeh sing madet. Ya toh, ada juga yang ndak abot gitu. Ini nurut, saya percaya Tuhan sedang menjawab gitu kan. Ternyata anak saya ngomong gini, ini jawaban doaku ternyata lupa aku ini. Saya bilang kamu doa apa? Saya doanya gini sebelum nikah. Tuhan, Cindy sama Koko pengen bulan madu. Tapi ndak mau loh ya kepake uang bank, uang tabungan. Rodok dablek doanya ya. Tidak mau kepake uang tabungan. Kalau Tuhan izinkan kita bulan madu, Tuhan kirim berkat dalam nama Yesus. Amin. Gitu tok. Setelah tahu dia doa gitu tok. Tapi dari masa kecil kami orang tua tidak pernah menaruh yang namanya mental miskin di dia. Setiap kali dia perlu sesuatu kita tidak pernah ngomong gini. Mama papa tidak punya uang jadi tidak usah jaluk-jaluk ya. Gak usah macem-macem gue ya. Gak saudara. Tiap dia minta sesuatu, kami tidak punya, terutama saya yang sering di rumah, dan saya orang yang berdoa, ibu rumah tangga tapi suka berdoa ya. Saya cuma bilang, mama papa tidak punya uang, tapi Tuhan Yesus punya uang. Jadi Cindy berdoa minta sama Tuhan Yesus, itu dari dia usia 3 tahun saya sudah ajarkan dia minta sama Tuhan. Jadi anak ini tumbuh dengan tidak ada ketakutan. Dia butuh mobil, dia minta sama Tuhan, Tuhan kirim loh mobil anak saya waktu dia kuliah. Waktu dia minta kamera karena dia fotografer, Tuhan kirim orang beliin dia kamera 30 juta saudara. Waktu dia butuh laptop di SMP, kami bangkrut gak punya uang. Tuhan kirimlah 10 juta untuk dia beli laptop yang harganya cuma 6,5 juta saudara. Ketika dia minta HP, saudara tahu anak saya SMP itu di meja belajarnya ada tulisan PIN BB. Sekian. Jadi tiap kali saya bersihin meja belajarnya saya ngeliat, oh foto ono PIN BB, padahal di rumah enggak punya BlackBerry semuanya. Terus saya nanya dia, nak, mama mau tanya, ini PIN BB ini punya siapa? Punyaku. Loh kamu kan enggak punya BlackBerry. Lah sebabnya di sekolah teman-teman nanya, Sin, PIN BB-mu piro? Tak kasih ini mah. Lah kan enggak ada HP-nya, ini iman mama. Bayangin saudara, saya bilang enggak boleh. Kan mama bilang iman itu yang tidak ada jadi ada. Ya tak ada no dulu supaya jadi ada. Ya sodok gila imannya. Itu SMP loh anak saya. Ya, terus saya bilang kalau gitu kamu minta sama Tuhan. Ojo malu-malu no. Mosok kasih PIN BB ndak punya BB nih. Minta sama Tuhan. Dia bilang sudah, Cindy sudah berdoa kok. Sudah lama Cindy berdoa. Percaya Oma, saya selalu gitu no. Percaya mah, nanti satu saat BB-nya Cindy datang. Ya sudah, saya ndak pernah menjatuhkan iman anak saya. Ya. Saya percaya kalau apapun yang dia percaya Tuhan punya cara. Satu saat saya pelayanan saudara ke sebuah mall. Nah manajernya itu tiba-tiba nyari saya sebelum saya nyampe. Bu Valen, wis 3 hari loh Bu tak telepon. Gak diangkat-angkat. Saya bilang sorry Pak, silent Pak. Ibu, saya mau kasih Ibu berkat. Saya ini disuruh Tuhan loh 3 hari berturut-turut doa. Disuruh Tuhan belikan Ibu BlackBerry saya. Terus dia bilang gini, tapi saya enggak punya waktu beli loh Bu. Tak kasih uangnya Ibu beli sendiri ya. Saya bilang, ya enggak apa-apa. Dia kasih saya amplop. Ibu beli sendiri ya. Tapi Bu saya ini heran loh. Kok 3 hari berturut-turut Tuhan tuh ngomong. Belikan Bu Valen BlackBerry. Emang Ibu punya kesaksian mau beli BlackBerry? Saya jawabnya lugu saudara. Enggak. Anak saya yang pengen BlackBerry. Lo jujur toh jadi mama toh. Nah udah amplopnya dikasih ke saya. Sampai pulang di mobil itu saudara saya buka. Ternyata waktu itu naik sepeda motor saudara. Saya buka lah uang itu 3 juta. BlackBerry Oppo ya 3 juta. Tapi seneng toh nanti saya beliin anak saya setelah dia ujian. Saya simpen saudara. Saya ngomong ke suami saya ini masukkan bank deh. Nanti selesai dia ujian kita beliin dia BlackBerry. Ini uangnya dia.
Saya tidak mau mengambil hak anak karena dia yang berdoa. Toh pulang ketemu dia pulang sekolah. Saya bilang non sini. Mama mau ajak ngomong. Apa ma? Blackberry nih mama sudah dateng. Saya bilang gitu ya. Dia bilang mana? Mama mana? Belum masih 2 Nanti mama beli. Beliau sekarang mah tidak bisa. Terus dia diem sebentar. Mama aku mau nanya dulu. Apa? Mama pernah berdoa enggak sama Tuhan minta Blackberry? Saya jawab, enggak pernah. Berarti itu uangku mama. Aku yang berdoa minta Blackberry. Loh anak ini kok yakin saudara. Karena dia percaya Tuhan bisa pakai cara apa aja termasuk memberkati mama. Pokoknya dia berdoa. Ini kata percaya loh. Ya. Dan saya bilang iya mama tahu itu uangmu. Tapi tidak beli sekarang ya. Belinya nanti selesai kamu ujian. 2 bulan lagi ujian. Selesai nilai bagus mama beliin. Kalau enggak nanti kamu main HP terus. Enggak usah. Dia bilang beli selama, beli sekarang, janji tetap nilaiku bagus. Tidak bisa. Ma kok aja jadi raja tega. Saya bilang tidak bisa. Jadi tunggu nanti sabar ya. Oke gitu tak saudara, oke gitu. Ternyata minggu depan liburan. Liburan sekolah karena persiapan ujian. Saudara tahu tiap pagi saya dengar dia nyembah pakai gitarnya. Dia kan udah bisa main gitar dari usia 6 tahun saudara anak saya. Dia nyembah pakai gitarnya. 1 jam saudara nyembah. Wah seneng toh. Hari ini kok tumben langsung doa 1 jam. Biasanya itu diputus-putus setengah jam. Karena tiap hari dia harus berdoa 1 jam setiap hari dari dia kecil ya. Itu dia nyembah lama 1 minggu. Tiba persis minggu depan saya pulang dari pelayanan. Mau deket Paskah. Saya ngomong, nak kita mau pergi ke TP. Mama mau beli baju. Pelayanan kok bajunya muter ikut tok mau beli 2. Sebentar lagi Paskah. Saudara tahu dia pegang tangan saya cuma ngomong gini. Setelah itu kita beli apa? Loh yo iso keperucut saudara. Kelepasan mulut saya. Saya ngomong, iya setelah itu beli Blackberry. Asik, gak jadi. Salah ngomong mama, salah ngomong saya bilang gitu. Loh gak bisa loh wes ngomong. Saya bilang gak bisa, pokoknya tunggu selesai ujian. Nah kebetulan saya ada di mobil teman. Kemudian saya duduk di depan, dia di belakang. Dia ngikut saya kan papinya lagi kerja sama orang gitu. Papanya lagi keliling saudara. Terus anak ini di belakang itu kumi-kumi. Saya ngelihat dari spion. Saya noleh, gak usah berdoa. Nggak beli Blackberry hari ini. Saya ngerti lah sudah kumi-kumi itu masih sembahyang. Saya gak usah berdoa. Mama nggak beli Blackberry hari ini ya. Loh aku ini pengen nyanyi tok kok gak oleh. Sekarang mula saya bilang gitu. Nyanyilah dia nyembah di belakang nyanyi dia. Sampai di mall itu saudara saya baru nginjekin kaki. Jantung ini buk. Blackberry. Serius loh saudara itu saya ngalamin. Blackberry. Akhirnya milih baju itu loh enggak konsentrasi saudara. Setelah saya beli baju, mau pulang dia pegang tangan saya lagi sambil digini-gini loh. Mama, ayo. Mau kemana? Blackberry. Ngono saudara. Karena dari tadi jantung saya udah rasanya mau copot saudara. Blackberry buk. Blackberry buk. Timbang pulang. Saya bilang ya sudah kita beli sekarang. Tapi dengar ya kalau nilaimu rendah Blackberry-nya tak kasih orang. Setuju? Setuju mami gitu ya. Sudah saya beli saudara. Dia mintanya Gemini 3G saya ingat banget. Beli harganya 2,7 kan 300 ribunya untuk per bulan saudara ya. 2,7 uangnya kan 3 juta. Belilah saudara pulang. Oh sampai di rumah saudara anak itu peluk saya, wajah saya dipegangi saudara, diciumi cup. Kan deket ya, diciumin terus wajah saya dipegang gini. Mama, thank you loh ya. Kok mama mau beliin aku Blackberry? Loh dibeliin takok saudara. Lah dia ini enggak ngerti jenis saya, kalau ditanya saya juga langsung bertanya. Ngapain saya beliin sekarang? Kok kenapa jantung saya deg-degan? Besok pagi saya masuk kamar doa, saya nyembah saudara. Saya nyembah lagi, saya bilang Bapak, saya ini kok jadi mama jadi pelintat-pelintut ini pelimplan mulutnya. Malah enggak punya otoritas saya ini. Kemarin saya bilang belinya nanti. Lah kok kemarin wes jantungku deg-degan, ada apa ini? Tahu Tuhan ngajarin saya. Tanya anakmu, seminggu kemarin dia doa apa? Saya bilang dia doa apa Tuhan? Saudara tahu anak saya doa apa? Tuhan perintahkan mamaku suruh beli no Blackberry-ku. Ngono saudara. Kaget saya. Loh doa model apa ini? Ya itu namanya doa otoritas. Dia minta Tuhan perintah mama suruh beli Blackberry. Pulang sekolah saya cari dia.
Saya bilang, Non, mama mau tanya sini. 1 minggu kemarin kamu main gitar, pagi itu kamu doa apa? Loh, pasti mama sudah tanya Tuhan ini. Saya bilang, wes ngomong apa? Kok Tuhan ngomong Cindy perintah, kesuruh Tuhan perintahkan mama beli BlackBerry. Tahu anak saya jawab begini. Toma, kira-kira siapa yang bisa perintah mama untuk mama bisa bergerak selain Tuhan? Kaget saya saudara. Itu anak SMP loh, dari situ saya belajar. Anak kecil pun kalau didapatkan iman percaya kepada Allahnya yang hidup, sorga itu loh bergerak. Tidak perlu tunggu pendeta sing sembayang. Setuju katakan amin. Asal kau punya iman percaya seperti Abraham, maka yang kau doakan walaupun cuma sekejap jadi. Lawang dia minta BlackBerry dikasih, minta mobil dikasih, minta ulang tahun loh 130 juta itu gratis Sweet 17 saudara. Di kondisi kami tidak punya uang. Masuk kuliah itu kami tidak punya uang bisa membayar saudara dari 57,5 juta. Tinggal 32,5 juta dalam waktu 2 bulan uangnya ada kondisi papa mama miskin. Hari ini dia menikah awalnya pengennya yang kecil-kecil. Akhirnya bisa sewa sak lapangan saudara. Yo sampai hari ini kami tidak kekurangan karena kita punya Tuhan Allah yang hidup. Setuju katakan amin, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk bangkit berdiri semuanya ya. Abraham di usia 75 Tuhan berfirman. Dan apa yang terjadi yang difirmankan Tuhan ketika Abraham percaya jadi apa enggak? Jadi. Dia punya keturunan namanya Ishak. Dan Tuhan memberikan janji tambahan. Bukan cuma punya keturunan. Tapi keturunanmu akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Keturunanmu, engkau dan keturunanmu akan diberkati apa? Berlimpah-limpah. Janji yang sama Tuhan berikan buat saudara dan saya. Jadi pulang dari tempat ini tidak ada lagi yang boleh merasa diri gagal. Diri miskin, diri susah. Kenapa? Stop tanya kenapa. Hanya perlu hidup percaya. Amin saudara. Coba bilang sama kiri kanan apa yang selama ini yang saudara takutkan. Ngomong, mulai hari ini aku percaya. Opo. Aku diberkati. Aku sehat. Pekerjaanku lancar. Anak-anakku tumbuh luar biasa. Sekalipun hari ini mungkin ada anak-anak yang salah jalan. Kalau ada orang tua yang berdoa dengan iman. Anak-anakmu akan dibalikkan ke jalan yang benar. Bahkan Tuhan bisa pakai hidup mereka dengan luar biasa. Bukan masalah apa yang terjadi hari ini. Tapi di tangan siapa kita menaruh kepercayaan. Kalau itu ada di tangannya Tuhan. Maka semuanya yang tidak ada pun jadi ada. Saudara tahu bola basket di tangan saudara tidak jadi apa-apa. Di tangan saya tidak jadi apa-apa. Tapi di tangan Michael Jordan. Oh itu jadi apa-apa. Iya apa ya? Pisau yang harganya 3 juta, 5 juta. Pisau dapur. Di tangan kita yo motong bawang ngono tok tek. Tapi di tangan chef itu jadi sesuatu. Iya apa ya? Jadi kita ini mungkin bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi kalau kita ada di tangan Tuhan, kita serahkan hidup sepenuhnya percaya penuh sama Tuhan, kita akan jadi apa-apa. Amin saudara. Ayo mari pejamkan mata. Saudara taruh kedua tangan di dada, pejamkan mata. Apa yang hari-hari ini membuat engkau takut? Apa yang membuat engkau gelisah? Apa yang membuat engkau tidak bahagia? Mari akui di hadapan Tuhan dengan berdoa. Kita datang ibadah itu adalah berdoa. Dengar suara Tuhan, alami Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Dan kita percaya pulang kita dapatkan jawaban dari doa-doa kita. Sementara saudara taruh kedua tangan di dada, jujur yuk sama Tuhan ngomong. Ketika kita jujur, maka di sana ada jawaban. Belajar jujur saudara, karena kita ini bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Tapi karena roh Tuhan ada bersama dengan kita, kita akan saksikan perkara-perkara besar Dia lakukan dalam hidup kita. Kalau hidupnya saja diberikan buat saudara dan saya, Dia rela mati di kayu salib, meninggalkan tempat yang mulia menjadi hina. Hanya untukmu dan saya, orang-orang yang sebenarnya adalah hina. Dijadikan kita mulia, dijadikan kita seturut dengan gambarannya. Dijadikan kita seturut dengan rencana kehendak sorga. Pagi hari ini tetap percaya.
Tidak akan selamanya masalah itu ada dalam hidup kita. Satu saat masalah itu akan lewat. Dia percayakan masalah yang baru untuk kita terus naik kelas bersama dengan dia. Ujian iman itu akan membuat kita jadi pribadi-pribadi yang kuat. Pribadi-pribadi yang perkasa. Pribadi-pribadi yang tahu kepada siapa kita bersyukur. Kepada siapa kita mempersembahkan seluruh hidup kita dan harta kita. Dan pagi hari ini ketika saudara berdoa, berdoa dengan sungguh. Berdoa dengan berkata-kata sebentar, jangan lihat hamba Tuhan, saudara lihat Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang menjamah hatimu. Kalau hari ini kau sesak, bilang sama Tuhan, hatiku sesak. Kalau kau takut, bilang sama Tuhan, aku takut. Kalau kau berkata, aku enggak ngerti, ngomong sama Tuhan, aku enggak ngerti. Saya lakukan itu sampai hari ini. Terkadang dalam pelayanan saya juga ngomong, saya enggak ngerti Tuhan mau ngapain. Tapi aku akan ikut kemanapun kau bawa. Kau yang ajarkan aku berperang, kau yang ajarkan aku berkata-kata. Kau yang ajarkan aku bersyukur dengan setiap langkah kakiku. Dan kau yang ajarkan aku dari lembah kekelaman sampai aku boleh melihat yang namanya sorga di bumi. Kau yang mengajarkan aku untuk melihat engkau secara pribadi. Saudara berdoa, berdoa, berdoa. Saudara tahu doa orang benar dengan sungguh didoakan maka besar kuasanya. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi yang namanya kebimbangan, tidak ada kekecewaan, tidak ada sakit hati, tidak ada kepahitan. Pagi hari dan kuasa roh Tuhan kami dibebaskan dalam nama Yesus. Dalam ketidakberdayaan kami, kelemahan kami, kasih karunia-Mu besar atas kami Tuhan. Dalam ketidakmungkinan dalam hidup kami, kami akan lihat kuasa mujizat, perbuatan tangan ajaib-Mu terjadi atas hidup kami. Engkau yang membelah laut merah, Engkau juga yang membuka jalan-jalan dan pintu hidup kami. Engkau yang membuat tembok Yeriko runtuh, Engkau juga akan membuat setiap penghalang-penghalang untuk kami percaya kepada Engkau diruntuhkan pagi hari ini. Engkau Tuhan yang memberikan makan kepada Elia melalui burung gagak. Engkau juga akan memberi kami makan berkelimpahan. Tidak ada yang kelaparan, bahkan kami makan sampai kenyang. Kami menjara dan membagi-bagikan jarahan itu kepada banyak orang di sekeliling kami. Kami yakin dan percaya kalau Allah yang menaklukkan alam maut memberikan kami kehidupan sorga di bumi dan sorga yang kekal. Kami tahu bahwa hidup kami adalah hidup yang berkemenangan. Hidup yang dipenuhi dengan kemuliaan. Tidak ada yang sakit. Setiap sakit penyakit baik itu ada di jantung, baik di paru-paru, baik di tulang belakang, baik ada di lutut, baik vertigo, baik itu cancer, baik itu tumor, baik itu miom, baik itu kista. Saat ini dalam nama Yesus, aku lepaskan api Roh Kudus turun membakar engkau dalam nama Yesus. Tidak ada lagi sakit penyakit. Setiap bibit benih, virus, bakteri apapun, aku cabut dari kehidupan setiap kami. Aku lepaskan kuasa darah Yesus membasuh setiap kami di tempat ini. Tidak ada sakit penyakit yang mengikuti hidup kami. Kami sembuh panjang umur untuk menikmati berkat anak cucu. Tidak ada kemiskinan. Tingkap langit dibukakan. Setiap tangan-tangan diurapi. Diberikan kuasa untuk menerima kekayaan bangsa-bangsa. Apapun yang dikerjakan tidak ada yang gagal. Semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tingkap langit terbuka atas kami. Setiap perjalanan hidup kami adalah air yang mengalir, minyak yang mengalir dari kepala Harun ke janggut sampai jubahnya turun, mengurapi setiap kami.